Kids, happy Sunday! Kakak mau ingetin lagi buat adik-adik semua untuk tetap di rumah aja. Dan kalau harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan rajin-rajin cuci tangan. Nah, adik-adik inget nggak ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu ada di Amsal 17 ayat 22 yang isinya hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Saudara kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami supaya kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita dan semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk Kak Elsa undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, oga bila iblis menyuruhku bertengkar, gak jadi lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Ku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Ku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdosa, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak jadi lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay, kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyi ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
yang kekal. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Di sebuah desa, hiduplah seorang tuan yang bernama Chris. Dia memiliki kebun yang sangat besar. Di situ hiduplah si Froggy. Dia hidup dengan sangat aman dan nyaman, punya banyak makanan dan minuman. Tempat tinggalnya sangat besar. Tuan Chris juga memiliki peternakan ayam. Di antara ayam-ayam yang dimiliki Tuan Chris, ada ayam pemimpin yang bernama Chiki. Dia memiliki banyak pengikut dan semuanya sangat menghormati Chiki. Tuan Chris juga memiliki seekor anjing pendamping yang bernama Doggy. Dia sangat menyayangi Doggy dan selalu memanjakan Doggy. Doggy sudah bersama dengan Tuan Chris selama 7 tahun. Selama Tuan Chris bekerja mengurus kebun dan peternakannya, Doggy selalu menemani Tuan Chris. Di suatu siang, Tuan Chris meminta Froggy, Doggy, dan Chiki untuk berkumpul. Froggy, Doggy, dan Chiki, hari ini aku mau memberi tugas kepada kalian masing-masing. Froggy, kamu harus menjaga kebun kita dengan baik karena di hari-hari mendatang akan ada banyak serangga yang berusaha menghancurkan tanaman yang ada di kebun kita. Aku mau supaya tanaman-tanaman yang ada tetap utuh dan tidak ada yang rusak. Kamu harus menjaga kebun kita dengan segenap kekuatanmu. Doggy, kamu harus berburu karena persediaan makanan kita sudah mulai habis. Aku mau kamu berburu kelinci dan tupai masing-masing 5 ekor. Dan Chiki, ketika tiba saatnya kalian bertelur, aku mau kamu mengumpulkan semua telur yang ada dan berikan kepadaku. Aku akan berbuat sesuatu kepada telur-telurmu. Aku akan memberikan 2 hari untuk kalian menyelesaikan tugas kalian masing-masing. Sekarang pergi! Berangkatlah mereka untuk melakukan tugas masing-masing. Tugas ini sangat merepotkan. Kalau aku lakukan, sebenarnya aku malas. Tapi kalau aku tidak melakukan, nanti Tuan Chris akan menyuruh aku untuk pergi dari kebun. Ya sudahlah, aku jaga besok saja kebunnya. Hari ini gak ada apa-apa kok. Hari ini aku mau nonton film aja di rumah. Aku mau makan, aku mau tidur saja. Aduh, capek loh berburu itu. Siang-siang, panas-panas, disuruh berburu lagi. Kalau siang-siang gini kan tupai sama kelinci masih tidur. Kalau gitu aku tidur siang juga ah. Aku mau cari tempat yang dingin, yang nyaman untuk aku bisa istirahat. Besok aja lah berburunya. Kalau aku nggak melakukan, Tuan Chris juga nggak akan marah lah sama aku. Dia kan sayang sekali sama aku. Wah, Tuan Chris menyuruhku untuk mengumpulkan telur-telur. Kira-kira buat apa ya? Sudahlah, aku mau melakukan apa yang sudah jadi tugasku. Aku mau Tuan Chris senang, dan aku mau telur-telur ini berguna. Aku nggak mau menunda-nunda. Kalau sudah siap, aku pasti akan kasih. Keesokan harinya, ketika Chiki hendak melakukan tugasnya, ia bertemu dengan Froggy. Chiki melihat Froggy sedang santai-santai di rumahnya. Hei Froggy, kamu ngapain? Kok nggak melakukan tugas yang diberikan Tuan Chris? Lihat, kebunnya juga berantakan. Kamu nggak menjaga ya? Buat apa? Gak ada apa-apa kok. Masih rapi dan aman kok. Rapi gimana? Berantakan gini. Aku lihat banyak serangga yang berdatangan ke kebun kita. Kamu harus hati-hati. Mana? Gak ada. Udahlah, santai-santai aja. Mending kamu lakukan saja tugasmu. Loh Doggy, bukannya kamu harus berburu ya? Kok malah tiduran? Sudah kok, itu udah aku kasih ke Tuan Chris. Mana kok nggak ada? Kamu kok sekarang nggak berburu?
Aduh, panas, capek. Udah berburu seharian. Udahlah, mending kamu lakukan aja tugasmu. Gak usah campurin urusan orang lain. Ciki melakukan tugasnya dengan baik. Ketika sudah waktunya mengumpulkan telur, ia mengumpulkan semua telurnya dan bersiap memberikannya kepada Tuan Kris. Keesokan harinya, tiba saatnya Tuan Kris untuk meminta hasil dari tugas mereka masing-masing. Oke, ini sudah 2 hari. Saatnya aku mengumpulkan hasil dari Froggy, Doggy, dan Ciki. Loh, Froggy, kenapa semuanya berantakan? Tanaman kita rusak dimakan serangga. Kan aku sudah nyuruh kamu untuk menjaganya dengan baik. Aku sudah menjaga kebun ini dengan baik, Tuan Kris. Tapi mereka datang waktu malam, jadi nggak kelihatan. Ah, kamu banyak alasan. Setiap hari aku melihat kamu santai-santai di rumahmu. Kamu tidak melakukan tugasmu dengan baik. Doggy, kamu ngapain santai-santai di bawah pohon? Kenapa kamu nggak berburu? Tuan Kris, aku sedang capek. Ini lagi panas. Aku juga tidak melihat tupai dan kelinci yang berkeliaran. Lebih enak di rumah, lebih nyaman, bisa beristirahat. Nggak perlu cari-cari makan. Biasanya kan aku sudah rajin menemani Tuan Kris ketika bekerja. Tapi itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah berburu dan kamu tidak melakukannya. Lihat, mana hasil buruanmu? Tuan Kris, saya sudah mengumpulkan semua telur. Ini saya bawakan. Wow, banyak sekali telurnya. Kamu melakukan tugasmu dengan sangat baik. Kamu bertanggung jawab dengan tugas yang aku berikan. Dan aku sangat bangga terhadap hasil kerjamu. Setelah Tuan Kris bertemu dengan mereka, Tuan Kris menyuruh mereka untuk berkumpul kembali di rumah Tuan Kris. Froggy, Doggy, dan Ciki, hari ini aku sudah melihat hasil dari tugas kalian. Aku sangat bangga dengan Ciki karena ia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Lihat, telur-telur yang dikumpulkan sangat banyak. Sekarang, aku akan memberitahu apa yang akan aku lakukan dengan telur-telur ini. Semua telur ini akan aku jual dan nanti hasilnya akan aku pakai untuk memperbesar rumah Ciki. Aku akan membelikan makanan yang lebih banyak. Froggy dan Doggy, aku sangat kecewa dengan hasil tugas kalian. Padahal, kalau kalian melakukan tugas kalian dengan baik, aku mau memberikan hadiah yang besar buat kalian. Tapi, karena kalian tidak melakukan tugas kalian dengan baik, Froggy, kamu harus pergi dari kebun ini, dan Doggy, kamu harus pergi dari rumahku. Jangan Tuan, maafkan kami. Nah adik-adik, gimana tadi ceritanya? Bagus banget ya. Dari cerita ketiga karakter tadi, kita diajarkan untuk punya hati yang mau dipakai Tuhan. Punya hati yang mau melakukan tugas yang diberikan kepada kita. Adik-adik tahu kan kalau kita semua ini adalah anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, berarti kita bisa memanggil Tuhan sebagai Papa kita, sebagai Bapak kita. Adik-adik pernah nggak dimintain tolong sama Papa atau Mama kalian untuk melakukan sesuatu? Mungkin jagain adiknya, atau mungkin Mama minta bantuin Mama masak di dapur. Adik-adik tahu nggak? Kalau Papa Mama kalian minta tolong sama kalian, itu tandanya apa? Mereka percaya sama adik-adik semua. Mereka tahu kalau adik-adik bisa melakukan semua tugas yang diberikan oleh Papa Mama kalian. Sama seperti Papa kita yang di surga. Kalau dia minta kita untuk melakukan sesuatu, untuk pelayanan, mungkin main tamborin, atau main flag, atau nyanyi di sekolah minggu. Untuk kemuliaan Tuhan, tandanya Tuhan percaya kalau adik-adik semua bisa melakukan itu. Nah, adik-adik tahu juga nggak kisah Yunus? Saat Yunus diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitahu bahwa kejahatan di kota itu sangat besar, Yunus gak mau pergi ke sana. Yunus malah naik ke kapal yang arahnya berlawanan dengan kota Niniwe. Tuhan Yesus gak senang karena Yunus melarikan diri. Akhirnya Yesus mengadakan angin badai yang sangat besar sehingga kapal itu hampir tenggelam. Hal ini menyebabkan Yunus harus dilemparkan ke dalam laut untuk menenangkan angin badai itu. Akhirnya Yunus dimakan oleh ikan besar. Tapi Yunus gak mati. Selama 3 hari 3 malam, Yunus di dalam perut ikan itu, dia menyesali perbuatannya. Apa yang Yunus lakukan? Dia berdoa minta pertolongan Tuhan,
Dan karena Tuhan mengasihi Yunus, akhirnya Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Dan akhirnya Yunus keluar dari perut ikan, dan Yunus sangat senang sekali, dan akhirnya dia pergi ke Niniwe untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada dia. Jadi adik-adik, kisah firman hari ini mengajarkan kita akan betapa pentingnya melakukan tugas yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dengan panggilan Tuhan? Apakah seperti Dogi dan Froggy yang menyepelekan tugas yang diberikan kepada dia? Atau seperti Ciki yang langsung melakukan tugas yang diberikan kepada dia? Padahal Ciki gak tahu loh telur yang dia disuruh untuk memberikan itu untuk apa. Tapi Ciki tetap melakukan itu, tetap taat dan tetap bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dengan panggilan Tuhan? Apa seperti Froggy dan Dogi yang menyepelekan tugas yang diberikan kepadanya? Atau seperti Ciki yang langsung mau melakukan tugas yang diberikan, padahal Ciki tidak tahu nantinya telur itu mau dipakai untuk apa. Tapi Ciki tetap melakukannya dengan taat dan dengan bertanggung jawab. Akhirnya apa? Akhirnya Tuan Kris sangat senang dan memperbesar wilayah Ciki. Semuanya itu oleh karena Ciki taat dan dia mau dipakai dan diutus atau melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Jadi adik-adik semuanya, ayo kita sama-sama punya hati yang mau dipakai sama Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Supaya kita bisa sama-sama merasakan rencana Tuhan yang begitu indah buat hidup kita. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini ada di Yesaya 6 ayat 8 yang bunyinya, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Oke adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan berkati.